قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini untuk segera subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada sebuah postingan tentang Ansor Banser yang cukup menarik untuk kita bahas kali ini. Di mana postingan tersebut, ya, di dalam postingan tersebut, mereka terang-terangan mengaku bahwa yang mereka takuti itu cuma kiai. Dan hanya kiai yang bisa menghentikan langkah mereka. Jadi bukan Allah. Yang mereka takuti itu bukan cuma Allah, akan tetapi kiai. Dan yang dapat menghentikan langkah mereka itu juga bukan Allah, tapi kiai. Ini statement yang konyol dan membagongkan, ya. Seharusnya kita ini kan hanya takut kepada Allah. Dan yang menjadi rambu-rambu itu ya syariat Allah. Yang bisa mengatur langkah kita, ya, untuk melakukan sesuatu atau berhenti untuk melakukan sesuatu, itu harusnya syariat Allah. Jadi semuanya kembali ke Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, dan seterusnya. Ini kok cuma takut sama kiai, dan hanya kiai yang dapat menghentikan langkah mereka. Dan kemudian, kalau kita melihat jejak digital, kelakuan dan langkah para Ansor Banser, ini kita jadi bertanya-tanya. Siapa kiai yang mereka maksud itu, yang mereka takuti, dan yang bisa menghentikan langkah mereka? Hah? Itu jadi pertanyaan besar, ya. Coba kita langsung saja baca postingannya kaum muslimin, ya. Ini dari halaman resmi nu.or.id. Alasan Banser tidak takut nyinyiran. Ini fotonya Ketua GP Ansor Jawa Barat Denny Haidar. Purwakarta, NU Online. Serangan dan nyinyiran di media sosial yang ditujukan kepada Ansor Banser seolah tidak pernah berhenti. Akan tetapi hal itu tidak membuat organisasi pemuda NU itu meresponnya dengan emosi berlebihan. Sebagian besar dari mereka bahkan menganggapnya sebagai bahan hiburan. Preketek belgedes. Buktinya, itu pengajian berapa banyak yang sudah ditolak, dibubarkan sama Ansor Banser. Hanya alasannya mereka nyinyir dengan amaliyah-amaliyah mereka. Amaliyah-amaliyah NU, amaliyah-amaliyah Ansor Banser. Bahkan sampai kemarin itu di Surabaya, geger. Sampai lapor polisi. Katanya NKRI harga mati. Teriak-teriak, oh NKRI harga mati. Giliran kena masalah dikit lapor polisi. Jadi mana katanya tidak merespon dengan emosi berlebihan. Cuma sebagai bahan hiburan. Preketek belkedes, ya. Demikian disampaikan Ketua PW GP Ansor Jawa Barat Denny Haidar saat menghadiri kegiatan rapat pleno PBNU yang digelar di Pesantren Al-Muhajirin Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat 20 September. Ini udah lama ini, ya, 2019. Tapi ini memang masih perlu dibahas, ya. Kami dari Ansor Banser Jawa Barat punya tagline, kumaha maneh, terserah kamu, karepmu. Los, dol, orang urus. Mau ini, mau itu, terserah. Ya, terserah kamu. Tidak bakal ngaruh sama pendirian dan pergerakan kami. Kami biasa saja, tidak baper. Karena standar akhlak kami adalah kiai. Itu tandasnya. Yang jadi pertanyaan, yang jadi standar akhlaknya katanya kiai, itu kiai siapa? Hah? Coba. Ya, lihat video ini. Ini akhlaknya kiai yang mana yang dicontoh, yang dijadikan standar oleh Ansor Banser, ya. Lihat videonya. Apakah yang seperti itu merupakan sudah standar kiai panutan Ansor Banser?
Nah, silahkan berpikir ya. Kita lanjut. Bagi Ansor Banser, kata Denny, sosok atau tokoh yang dijadikan panutan Banser adalah kiai-kiai NU. Apakah kiai NU seperti itu semua? Waduh, parah kalau seperti itu ya. Semua fatwa dan arahan yang disampaikan oleh para kiai NU pasti akan dilaksanakan oleh Banser. Nah ini, ini jadi pertanyaan ya. Apakah yang dilaksanakan oleh Banser, yang dangdutan, yang jaga gereja, yang mijitin biksu, ya, yang nyawer biduan, apakah itu adalah fatwa dan arahan para kiai NU? Na'udzubillah min dzalik, ya. Ini kasihan kiai-kiai NU yang baik-baik ya. Lanjut lagi, Banser itu takutnya sama kiai. Oh, takutnya sama kiai, bukan sama Allah. Hanya kiai yang bisa menghentikan dan menggerakkan langkah Banser. Luar biasa. Jadi Allah dikemanakan. Harusnya itu takut sama Allah. Ya. Dan yang bisa menghentikan dan menggerakkan langkah Banser harusnya syariat Allah. Allah merintahkan, kerjakan, gerakkan. Ya. Allah melarang, hentikan. Kan seperti itu harusnya. Kalau ada kekeliruan yang dilakukan oleh Banser, tentu saja para kiai akan langsung menegur. Wow, berarti yang joget-jogetan itu nggak keliru. Karena nggak langsung ditegur, ya. Kalau kiai masih diam, ya, masih diam saja, berarti kiai itu merestui, ujarnya. Waduh, ya Allah. Apakah yang seperti ini direstui sama kiai? Ya, coba lihat videonya. Dan itu cuma sebagian video kaum muslimin. Kalau kita lihat video-video mereka di YouTube, aduh, itu luar biasa ya. Parah-parah ya. Yang joget sama biduan, nyawer-nyawer biduan. Itu luar biasa. Ya, apakah yang seperti itu direstui sama Kiai NU? Apakah yang seperti itu adalah arahan Kiai NU sehingga tidak ditegur? La ilaha illallah, ya. Mohon sabar ya kiai-kiai NU yang lurus, yang waras, yang sehat ya. Kasihan kena fitnahnya. Seolah-olah kiai NU itu membenarkan yang seperti itu ya. Ya karena apa? Karena memang nggak ada teguran. Belum pernah lah menegur, ada yang menegur kelakuan Banser yang seperti itu ya. Kita lanjut. Ditambahkannya, Banser tidak akan peduli dengan nyinyiran yang dilancarkan pihak-pihak tertentu. Karena mereka hanya melihat Banser dari kejauhan saja. Halah. Para penyinyir tidak pernah mengikuti kegiatan Ansor maupun Banser sehingga tidak paham dengan ajaran dan prinsip yang dipegang oleh Banser. Kegiatan apa? Kegiatan itu latihan tentara-tentaraan. Ya, kemudian kebal-kebalan. Ya kalau memang seperti itu memang bisa ya, yang kebal, nggak mempan dengan ya macam-macam lah ya. Itu kenapa nggak pergi aja ke Papua ya, ke Palestina, atau bantu para Habib yang di Yaman yang dibombardir. Ya pergi ke sana dibantu. Kalian kan nggak mempan sama senjata. Ya coba kalau memang bisa. Orang cuma trik sulapan, pesulap merah yang dipakai kok bangga. Ini Samsudin yang ditangkap polisi kemarin saja kalau trik-trik kayak gitu pinter ya. Kemudian lanjut kaum muslimin, kami juga sudah tidak aneh dengan nyinyiran-nyinyiran yang ditujukan kepada Banser. Karena orangnya ya itu juga yang dari dulu memang tidak suka dengan Banser. Ya memang kelakuan Banser dari dulu ya seperti itu. Jaga gereja, dangdutan, ya. Ya karena videonya banyak yang seperti itu. Ya, majelis-majelis yang katanya pengajian pun ya tetap joget, ya. Ada lagi tuh nyanyi apa? Alamat. Ya Allah, itu sholawat apa itu ya Allah. Ya, bayangkan kalau mereka ini menguasai Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di halaman Masjidil Haram, Masjid Nabawi,
kemudian dibuat konser, nyanyi. Talamat, 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 talamat. Iku. Na'udzubillah min dalik. Ya Allah. Ulama alamat 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 itu sakit ulama alamat 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 alamat. Geli lah ngelihatnya ya. Denny melanjutkan, bagi orang yang tidak paham dengan pergerakan Banser masih ada ruang dialog untuk menjelaskan melalui tabayun. Nggak perlu tabayun lah ya, kalau yang seperti itu ya, video-video yang seperti itu sudah jelas. Tetapi yang repot itu adalah orang-orang yang sejak awal tidak suka dengan Banser karena penjelasan apapun yang disampaikan oleh Banser tidak akan pernah bisa diterima. Kalau misalnya dengan membuli Banser bisa menambah pahala dan masuk surga, silahkan. Lanjutkan. Kami senang. Halah, tenang nih. Karena kehadiran kami bisa menambah pahala dan memasukkan ke surga. Tapi jika dengan nyinyir malah tambah dosa, ya berhentilah katanya ya. Kami nggak nyinyir sebenarnya. Terserah kalian itu mau ngapa, jungkir balik terserah. Ya. Tapi jangan bubarkan pengajian. Ya, jangan bubarkan pengajian. Kalian mau jaga gereja, mijitin biksu, mau nginep dalam gereja, nggak masalah. Tapi pengajian jangan dibubarkan gitu loh. Ini dangdutan dijaga, malah ikut joget, pengajian dibubarkan. Ini kan membagongkan namanya ya. Itu sangat membagongkan itu. Kemudian, namun demikian kata Denny, Banser selalu terbuka dan menerima kritik dari siapapun. Hal itu karena walau bagaimanapun juga Banser adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Kalau sadar seperti itu, seharusnya ketika banyak kritikan, yang namanya dangdutan, joget sama biduan, itu kan harusnya ketika ada kritikan satu sadar, bukan malah diteruskan. Ini videonya tambah banyak. Malah kemarin di di acara Harlah Sabilu Taubah, itu malah acaranya kayak gitu juga. Banser ikut-ikutan di acaranya ya. Itu kan jelas acaranya ya dangdutan, ya sinden yang nggak nutup aurat, nyanyi-nyanyi, ditonton sama ratusan ribuan mata laki-laki. Apakah yang seperti itu kebenaran? Ya Allah. Ya, lanjutkan lagi ya. Lebih lanjut, Denny menceritakan saat ini PWGP Ansor sedang melakukan konsolidasi organisasi sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas Banser. Ya, jadi Banser itu tidak hanya soal pakai seragam, yel-yel dan sebagainya, tapi bagaimana Banser bisa mengkhidmatkan dirinya di tempat masing-masing serta bisa memberikan manfaat maslahat kepada masyarakat. Lah ini loh pengajian yang jelas-jelas manfaat, yang datang ribuan orang, tidak ada musik, ya, tidak ada joget-joget, tidak ada udut. Kok dibubarkan? Yang di sana mengajak bertakwa kepada Allah malah dibubarkan. Sedangkan acaranya Ikdam, yang jelas-jelas di sana ada dangdutan, dibiarkan. Acara Ali Gondrong yang katanya konser sholawat, tapi laki-laki perempuan campur baur seperti itu berjalan bertahun-tahun juga dibiarkan. Apalagi yang sekarang viral itu, ya sholawat iku telemet, itu malah juga dibiarkan, malah ikut joget Banser di bawahnya, di bawah panggung. Itu apa itu? Ya Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua ya. Terkhusus untuk para Banser, mudah-mudahan segera sadar ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.